Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CSIS Contoh Skripsi Ilmu Sosial bersama saya Didi. Baik, hari ini saya mengoreksi skripsi atas nama Ferdi Rivaldi Pratama ya. Jadi ini adalah skripsi setelah Ferdi turun ke lapangan dan baru konsultasi pertama kali untuk hasil penelitian ya, dimana penelitiannya berjudul Fungsi Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nanga Tempunak, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Oke, baik, mari kita mulai. Catatan saya pertama ini ada di abstrak ya. Jadi abstrak itu konsep menulisnya itu ada 4 ya. Jadi ada konsep IMRAT namanya, dimana IMRAT itu yang pertama adalah introduction. Introduction itu adalah pengenalan. Jadi di abstrak ini yang baris pertama di sini ya, harusnya pengenalan tentang latar belakang kira-kira penelitian Anda ini tentang apa, atau tulisan Anda ini tentang apa ya. Lalu kemudian yang kedua adalah metode. Anda menggunakan metodologi apa? Kualitatif, kuantitatif gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga itu result. Hasilnya apa? Dari penelitian ini hasilnya apa yang Anda dapatkan gitu ya. Atau sudah mengarah kepada simpulan lah ya. Simpulan akhirnya apa ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah recommendation ya, rekomendasi kira-kira apa yang bisa Anda sarankan, apa yang bisa Anda ide apa yang baru yang berhasil Anda dapatkan dari penelitian ini ya, yang bisa Anda masukkan atau rekomendasikan kepada pihak pengguna ya, atau user ya. Oke, di abstraksi ini tidak boleh banyak-banyak ya, jadi cuman 150 kata aja ya. Berbeda dengan satu lagi ringkasan. Nah, ringkasan ini sebenarnya juga sama ya, bahwa ini jadi setelah abstraksi itu ringkasan ya. Kalau abstraksi itu maksimal 150-an kata, kalau dari ringkasan ini boleh lebih panjang ya, bisa 2 lembar ya, bisa 2 lembar. Cuman tapi memang konsepnya sama, IMRAT tadi itu ya, introduction, method, result, dan recommendation ya. Anda bisa susun nanti ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini sering sekali ya di bab 4 ini. Bab 4 itu penutup ya, simpulan. Ini sih simpulan bab 4 itu judulnya adalah penutup di sini ya, penutup. Lalu kemudian bawahnya itu adalah simpulan ya, simpulan dan saran ya, simpulan dan saran. Lalu kemudian baru implikasi ya. Tolong nanti disusun kembali ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, diidentifikasi masalah ya. Diidentifikasi masalah ya, ini harus ada fenomena, data, fakta, realita yang ada tergambar di latar belakang masalah ya. Semacam misalkan gini, kurang harmonisnya antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Ini jadi begini ya, ini seolah-olah kayak gimana ya, berprasangka jelek gitu loh ya. Sebaiknya hal-hal model seperti ini dihindari, tapi sebutkan aja ya fenomenanya apa ya, fenomena kinerja antara mereka berdua ini, antara kepala desa dan BPD itu atau badan permusyawaratan desa itu bagaimana gitu ya. Itu akan jauh lebih halus ya. Oke lah, itu masalah ya, memang menduga masalah itu harus memiliki landasan memiliki landasan dugaan yang kuat ya. Jadi bukan hanya sekedar bilang kurangnya harmonis gitu ya. Maksudnya kurang harmonis itu terlihat seperti apa gitu
Nah, itu aja yang Anda sebutkan, dibahasakan di poin A ini ya. Tentunya Anda sudah mulai tentunya Anda sudah menjelaskan terlebih dahulu ya tentang cerita tidak keharmonisan ini di latar belakang dan fenomenanya apa. Nah, langsung sebutkan aja fenomenanya apa ya. Ini kalau Anda bilang kurang harmonis itu ya tadi itu udah saya bilang ya, seolah-olah Anda itu kayak ya berprasangka gitu ya. Berprasangka atau menduga-duga gitu ya tanpa ada bukti yang konkret ya. Jadi tunjukkan aja bukti konkretnya apa. Masalah nanti kurang harmonis nanti aja lah. Ini kan kesimpulan ya. Nanti kalau di belakang ternyata Anda mau bilang kurang harmonis ya terserah lah. Ini kita di identifikasi itu kita berusaha untuk menguak ya fenomena ya. Fenomenanya apa gitu ya. Harus dikuak itu. Harus dibuka ya. Oke. Itu kurangnya harmonis. Nah, lalu kemudian indikatornya apa berkaitan dengan kepentingan politik. Nah, ini juga ini ada kepentingan politik. Ini rasa-rasanya curiga terus gitu ya. Wah, ini pasti politik ini pasti politik ya. Gitu ya. Jadi ada kepentingan politik itu fenomenanya apa? Nah, itu yang sebenarnya bisa harus digali ya. Anda sebagai peneliti pasti tahu ya, ketika Anda turun lapangan itu gelagat-gelagatnya seperti apa ya. Gelagat-gelagat itulah sebenarnya yang harus diungkapkan gitu ya. Nggak usah Anda, oh ini kepentingan politik, ini golongan, oh ini kawan-kawan dia. Nah, seolah-olah ya itu tadi curiga gitu, curigaan gitu ya. Ya jadi memang nah ini berusaha untuk mengungkap ya. Jadi kita bukan berusaha untuk mencurigai, bukan ya, tapi berusaha menangkap fenomena ya dan memunculkan fenomenanya apa gitu ya. Nah, jadi itu ya masalah nanti itu ada kepentingan politik dan sebagainya itu nanti aja lah. Ini bukan ranah kita untuk untuk membahas politik di sini. Kita hanya berusaha untuk mengungkapkan data, fakta, realita di lapangan. Udah gitu aja ya. Nggak usah lalu kemudian kita terjerumus ya ke dalam kancah perpolitikan. Gitu. Maksudnya fenomenanya aja yang bisa Anda ungkapkan ya. Oke. Fenomenanya apa? Kok kemampuan aparatur rendah? Nah, ini juga ini. Rendahnya kemampuan aparatur ini sebaiknya memang Anda sebutkan kemampuan yang lemah, aparatur lemah itu indikasinya apa? Nah, itu Anda ungkapkan di kantor tersebut begini, pegawainya begini. Nah, tapi tadi kembali lagi ya, di identifikasi ini semua cerita dari A sampai D ini itu sudah tergambar jelas di latar belakang. Baru Anda membahasakan di sini. Begitu ya. Kemudian yang terakhir juga begitu. Jarangnya pertemuan antara badan. Nah, jarangnya lagi itu artinya jarang itu. Jadi gini ya. Kalau bisa fix gitu ya. Setahun berapa kali gitu. Nah, gitu aja lah. Ya, masalah jarang atau tidak itu kan relatif ya. Ya, dalam setahun berapa kali? Dalam setengah tahun berapa kali? Dalam sebulan berapa kali pertemuan? Nah, gitu. Itu akan jauh lebih mengarah kepada fenomena ya daripada dugaan, curigaan ya, atau mungkin ya kayak rasa-rasanya kita itu kok tidak senang gitu. Janganlah seperti itu ya. Kita mengungkapkan fakta aja. Oke, mari kita lanjutkan. Oke ya, fokus penelitian ini catatan saya kok masih sama ya dengan judul ya. Coba cari isu yang lebih spesifik ya, berkaitan dengan fungsi koordinasinya ya, atau faktor koordinasi agar sinkron dengan rumusan ya. Faktor koordinasinya itu apa yang ingin Anda fokuskan ya. Jangan lalu sama dengan judul gini. Kalau ini sama dengan judul berarti ya ndak ada fokus. Namanya juga fokus penelitian berarti kan harus lebih spesifik gitu ya. Nah, maka buat ini jauh lebih spesifik. Di faktor apa? Koordinasi yang mana misalkan. Itu ya, itu yang menjadi fokus penelitian Anda. Oke. Kita lanjutkan.
Oke, baik. Di alur kerangka pikir ya. Alur kerangka pikir. eh Anda kenapa ini kok menyantumkan peraturan pemerintah di sini ya? Padahal tema Anda itu adalah fungsi koordinasi gitu ya. Ini kok kayak penelitian studi implementasi kebijakan gitu. Sebaiknya enggak usah lah ya. Ya mungkin nanti kalau Anda mau bahas tentang peraturan ini boleh di dalam aja pembahasan itu, boleh Anda tambahkan tentang tupoksinya masing-masing seperti apa, itu memang ada di Permendagri ya. Cuman enggak usah ditampilkan di kerangka pikir ya. Nanti kayak kesannya itu studi implementasi kebijakan gitu. Ya, jadi ini di drop aja. Nanti kalau Anda mau bahas silakanlah dibahas di kontennya ya, di pembahasan ya. Oke, lalu kemudian catatan saya selanjutnya adalah sesuaikan dengan permasalahan penelitian jika nanti di bab 1 sudah diganti ya. Jadi ini jangan lupa diganti nanti, kadang di depan aja di bab 1 itu di identifikasi masalah diganti, lalu kemudian di kerangka pikir tidak dirubah. Itu sering saya temukan begitu ya. Tolong dicek kembali nanti. Oke, baik. Ini output penelitian ya. Jadi begini ya. Output penelitian itu adalah hasil dari olah fenomena dengan teori yang dipakai, lalu kemudian mampu memberikan rekomendasi berupa gagasan ya, ide ya, lalu kemudian kritik yang membangun. Nah, itu output penelitian ya. Nah, ini saya memberikan gambaran aja ya biar Anda tuh paham. Saya cuman memberikan clue, nanti yang bisa yang bisa mengarahkan clue itu Anda gitu ya, peneliti ya. Jadi saya gambarkan bahwa biar nanti Anda terinspirasi ya. Jadi output penelitian itu tadi itu berbentuk ide, gagasan atau kritikan membangun untuk yang akan Anda sampaikan ke user berkat temuan itu ya. Jadi bukan output program ya. Output program itu bisa kan meningkatnya pendapatan, itu program, bukan itu ya. Penelitian apapun tidak akan bisa meningkatkan pendapatan gitu. Lalu kemudian untuk meningkatkan mutu pelayan misalnya gitu, itu program ya, program. Jadi yang bisa Anda sarankan ya itu tadi, ide gagasan tadi itu apa gitu. Nah, itu adalah output ya. Nanti bisa Anda formulasikan kembali lah ya. Saya memberikan clue aja, nanti Anda yang mengarahkan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik. Ini ya subjudul. Ini kayak subjudul, kayak tampilan seperti ini nih ya. Tidak perlu subjudul ya. Ini udah ada judulnya, adalah subjudulnya apa ini? Lokasi dan waktu penelitian. Tidak perlu diberikan kayak gini ya. Kayak subjudul tapi tidak ada penomorannya gitu. Karena ini biasanya kalau di buku panduan penulisan itu setiap ada subjudul begini harus ada bullet numberingnya ya, numberingnya terutama ya, ada numberingnya. Jadi penomorannya ini A11 atau A12 atau A berapa ya gitu ya, atau 511, 512, 513, nah misalkan gitu. Banyak saya temukan model seperti ini ya, judul yang tidak ada numberingnya atau penomoran seperti ini sebenarnya judul atau bukan gitu. Kalau ternyata ini subjudul, ya berikanlah itu format numberingnya ya. Tapi kalau tidak, ya sudah di drop aja gitu. Tapi saran saya yang khusus yang ini tolong di drop aja ya. Tapi tadi saya sempat cek juga ada yang model seperti ini di dalam tuh. Nanti tolong peneliti dicek kembali ya yang model-model seperti ini. Kalau itu subjudul, tolong dikasih angka numbering ya. Tapi kalau itu ternyata bukan, ya sudah di drop aja ya. Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan.
Oke, baik ya. Seperti ini ya. Tokoh masyarakat ya. Karena ini sudah skripsi ya. eh, Tolong sebutkan di sini ya, berapa masyarakat yang berhasil Anda wawancarai ya. Itu ya, kan informan ini ya. Terus kemudian juga begitu ya, tokoh agama dan tokoh adat. Ada berapa tokoh agama dan tokoh adat yang berhasil Anda wawancarai atau jadikan informan di sini ya. Karena ini dua skripsi, maka harus disebutkan jumlahnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, objek penelitian ya. Objek penelitian itu bukan kalimat tanya ya, bagaimana koordinasi, bukan ya. Objek penelitian itu berkaitan dengan tema besar apa dalam penelitian Anda ya. Biasanya ini agak-agak mirip judul lah gitu ya. Jadi bukan kalimat tanya, bukan bagaimana koordinasi ini tuh atau kenapa atau apakah, bukan itu ya, tapi tema besar dalam penelitian Anda apa ya. Anda lihat judulnya aja, Anda akan ketemu temanya di situ ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, baik, ini di keabsahan ya. Uji keabsahan data. Jadi keabsahan data kualitatif ini kan penelitian kualitatif ya. Uji keabsahan kualitatif itu ada sekitar 6 atau 7 metode itu kalau Anda gabungkan antara bukunya Sugiono dan Moleong itu yang biasanya kita pakaikan itu ya. Jadi kalau di Sugiono itu ada 6 metode ya. Lalu kemudian kalau Anda sudah skripsi seperti ini, kan kemarin proposalnya Anda sebutkan semua ya, baik itu perpanjangan pengamatan, diskusi teman sejawat, triangulasi, member check dan sebagainya, itu kan ada sebutkan. Tapi kan ada note catatannya ya, teknik-teknik di atas adalah ini waktu di proposal ya, teknik-teknik di atas adalah kemungkinan yang akan dipakai oleh peneliti ya. Perihal nanti ada berapa yang akan dipakai itu tergantung jenis data apa yang didapatkan peneliti di lapangan. Nah, ini kan jenis datanya kan biasanya yang Anda dapatkan kalau kualitatif itu kan pada wawancara ya, kemudian gambar, foto, mungkin video ya, dokumen. Nah, itu ya. Kalau Anda misalkan meningkatkan ketekunan ya, janganlah kemudian meningkatkan ketekunan adalah ini. Itu narasi, ini bahasa proposal kemarin gitu. Kalau udah skripsi, meningkatkan ketekunan, bolehlah Kak Anda kasih clue juga sedikit ya. Meningkatkan ketekunan di sini adalah begini. Lalu kemudian lanjutkan. Teknik meningkatkan ketekunan ini peneliti gunakan untuk ini ya gitu. Jadi harus aplikatif. Begitu juga dengan triangulasi teknik gitu ya. Triangulasi teknik adalah ini misalkan narasinya, bolehlah Kak Anda kasih narasi tentang deskripsi tentang teknik tersebut ya. Triangulasi teknik adalah ini. Peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik ini untuk mengecek keabsahan data ini. Nah gitu ya, jadi harus dibahasakan. Begitu juga dengan teknik yang lain ya, menggunakan bahan referensi itu bagaimana Anda gunakan. Jadi sudah aplikatif ya, karena ini sudah skripsi, bukan proposal lagi ya. Ini juga begitu, member check. Jangan, member check adalah ini nih, Anda tidak pakai member check ini, Anda gunakan bagaimana di tulisan atau skripsi Anda ini gitu loh ya. Oke, nanti tolong dilengkapi ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, baik. Nah, ini salah satu yang saya temukan, saya cerita di depan tadi. Ini kayak subjudul ya. Tulisannya tebal begini ya, tulisannya tebal di bold ini ya, tapi tidak ada di ini nih subbab nomor berapa, itu tidak ada. Kalau ini subjudul, tolong nanti dikasih penomoran ya. Ini termasuk bagian apa gitu. Jangan lalu kemudian ini tebal di pinggir kiri, lalu kemudian ini bagian apa, kan tidak ketahuan ini.
bagian 51.2.1 atau 51.2 atau 51.3 misalkan gitu ya. Tapi kalau ternyata ini bukan, ya sudah di drop aja gitu ya. Tolong nanti dicek kembali ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, baik. Bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Saudara peneliti, coba Anda punya ndak ya buku pedoman fakultas itu ya? Anda cek ya. Udah ndak usah ditambah-tambahin, ndak usah dikurang-kurangin. Udah gitu aja ya. Dan judulnya juga begitu, ndak usah ditambah-tambahin, ndak usah dikurang-kurangin ya. Ndak perlu ada judul di sini ya. Coba Anda nanti lihat di pedoman itu ya. Dia cukup hasil penelitian dan pembahasan. Nah, 51 hasil, 52 pembahasan. Nah, kayak gitu ya. Nggak usah perlu ada judul seperti ini. Format lama ini kayaknya, kamu lihat skripsi lama mungkin ini ya. Coba nanti cek kembali di, pokoknya lihat panduan yang fakultas punya itu ya. Nanti urutkan itu ya, nggak usah dibolak-balik juga ya. Bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, jangan juga A-nya ada di B, B jadi di A, nggak usah ya. Pokok urutkan aja itu, sudah memilih, udah berdasarkan penempatan dan keputusan yang matang itu ya. Jadi jangan dirubah-rubah dan jangan dikurang dan jangan dilebih-lebihkan ya. Oke, ini nanti boleh perbaiki ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, baik, ini di bab 6. Bab 6 itu penutup ya. Lagi di sini. Isinya apa? Simpulan, bukan kesimpulan, simpulan dan saran ya. Kembali lagi. Coba lihat di buku pedoman penulisan yang punya fakultas ya. Dah, itu aja. Nggak usah panjang lebar saya menjelaskan ini ya. Anda lihat aja sendiri. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, baik, ini catatan saya salah penomoran, ini kena enter ini ya. Salah ketik aja. Oke, baik, ini di bab 6 tadi ya, penutup, simpulan dan saran. Ini bagian saran. Saran itu juga harus sesuai dengan aspek ya. Jadi simpulannya itu juga sesuai dengan aspek. Jadi aspek kamu kan tadi kan ada 4 ya. Ada 4 faktor ya, faktor kesatuan tindakan ya, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin itu. Nah, itu jadi yang Anda simpulkan 4 itu. Yang Anda sarankan apa? Ya 4 ini. Apa saran Anda untuk kesatuan tindakan? Ini ya gitu ya. Apa saran Anda untuk faktor aspek komunikasi? Ya. Ini yang ketiga, apa saran Anda tentang aspek pembagian kerja? Itu ya. Lalu kemudian yang keempat, apa saran Anda berkaitan dengan disiplin? Nah, jadi 4 juga gitu ya. Jadi biar konsisten simpulannya itu, simpulannya 4, lalu kemudian sarannya juga 4 ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Foto ya, ini ya, foto kegiatan itu tampilkan yang berkaitan dengan aspek penelitian aja ya. Ya, foto, misalkan ada foto dari kesatuan tindakan, misalkan koordinasinya ya gitu ya. Lalu kemudian atau mereka mengadakan pertemuannya gitu ya. Kemudian faktor komunikasinya bagaimana ya, menggunakan apa misalkan gitu ya. Lalu kemudian bagaimana tindakannya. Nah, itu kalau ada kegiatannya itu sebenarnya yang harus Anda foto ya. Jadi foto-foto di sini, dokumentasi di sini adalah foto-foto yang berkaitan dengan aspek penelitian ya.
karena diharapkan foto-foto itu membantu untuk menjawab ya, menjawab rumusan masalah ya, berdasarkan menggunakan teori yang Anda pakai. Oke, itu ya. Oke, baik. Jadi itu yang bisa saya sarankan ya, berkaitan dengan revisi skripsi yang pertama kali ini ya, setelah turun penelitian. Semoga bisa menjadikan gambaran dan bisa memudahkan atau membuka ya wawasan ya, sehingga bisa Anda mempermudah untuk memperbaikinya dan tetap semangat selalu, semoga bisa cepat selesai ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video selanjutnya.